Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan nama yang dulu menjadi momok bagi kaum muslimin kini justru roboh di medan jihad. Tubuhnya penuh 70 tikaman pedang dan tombak, dan para sahabat menyebutnya syahid. Itulah Ikrimah bin Abi Jahal, lelaki yang hidupnya berputar balik total, dari musuh dakwah menjadi perisai umat di perang Yarmuk. Semoga Allah menjadikan kisah para sahabat sebagai cahaya yang menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita, dan menggerakkan langkah kita menuju ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak kisah ini sampai akhir. Kita gali bagaimana seorang tokoh yang dulu keras memusuhi Islam bisa berubah, berjuang, dan wafat dalam keadaan syahid. Ceritanya bukan sekedar sejarah, tapi perjalanan iman yang mengguncang hati. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Masa muda Ikrimah bin Abi Jahal. Jika kita menengok Mekah di penghujung masa jahiliyah, kita sedang berbicara tentang sebuah kota pusat perdagangan yang juga pusat kekuasaan kabilah Quraisy. Di balik hiruk-pikuk para pedagang, ada struktur politik yang sangat rapi. Setiap marga punya fungsi, punya gengsi, dan punya wilayah pengaruh. Salah satu klan terkuat adalah Bani Makhzum, klan yang terkenal dengan kekuatan militer, kecerdikan strategi, dan dominasi mereka dalam urusan keamanan dan peperangan. Di puncak struktur itu, berdirilah satu nama yang hampir selalu muncul ketika membahas perlawanan terhadap dakwah Rasulullah, yaitu Abu Jahal, atau nama aslinya Amr bin Hisam. Para ahli sirah sepakat, lelaki ini bukan sekedar pembenci, tapi pusat komando Quraisy dalam membendung Islam. Ia memimpin dewan strategi, mengontrol opini, dan menjadi suara paling lantang setiap kali Mekah gelisah melihat perkembangan Islam. Ketika Rasulullah mulai dakwah secara terbuka, sebagian tokoh Quraisy masih mempertimbangkan pendekatan diplomatis, tetapi Abu Jahal langsung memilih konfrontasi. Baginya, dakwah Rasulullah adalah ancaman politik, ancaman ekonomi, dan ancaman terhadap kehormatan suku. Di lingkungan seperti inilah Ikrimah bin Abi Jahal tumbuh. Beliau bukan orang luar yang tidak tahu apa-apa. Beliau dibesarkan di rumah seorang tokoh utama Mekah. Setiap hari mendengar ayahnya mengatur langkah demi langkah untuk menghentikan dakwah Rasul. Riwayat-riwayat sirah menunjukkan bahwa rumah Abu Jahal menjadi tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy, tempat keputusan besar dibuat. Dan Ikrimah sebagai putra dari salah satu orang paling berpengaruh di kota itu, tumbuh sambil menyerap seluruh dinamika itu. Sejak muda, Ikrimah dikenal sebagai bangsawan yang gagah, ahli berkuda, dan sering dilibatkan dalam diskusi strategi di lingkungan keluarganya. Beliau dibesarkan untuk memahami bahwa posisi Bani Makhzum harus dijaga, bahwa mereka tidak boleh membiarkan Rasulullah membawa perubahan sosial yang menurut mereka bisa menggeser pengaruh klan-klan yang selama ini memegang kekuasaan. Tradisi kesukuan Arab pra-Islam sangat kuat. Musuh ayah adalah musuh anak. Kehormatan suku adalah identitas utama. Dan Ikrimah menerima itu apa adanya. Kita harus ingat, ketika dakwah Rasul dimulai, tidak semua orang Quraisy langsung menolak. Ada yang bersikap hati-hati, ada yang memilih diam. Tetapi Ikrimah tumbuh dalam atmosfer berbeda. Beliau melihat ayahnya berdiri paling depan. Beliau mendengar kalimat-kalimat keras ayahnya. Beliau menyaksikan tekanan, boikot, dan intimidasi yang dirancang oleh ayahnya Abu Jahal terhadap muslim awal. Semua ini membentuk cara pandangnya jauh sebelum beliau sendiri terjun ke medan konflik. Ikrimah bukan hanya anak seorang pemimpin. Beliau pewaris tradisi militer Bani Makhzum. Beliau diajari bagaimana membaca situasi, bagaimana memimpin, dan bagaimana menempatkan diri dalam persaingan antar kabilah.
Kecakapannya di bidang berkuda dan strategi tempur membuatnya cepat dipercaya untuk urusan-urusan yang menyangkut kehormatan sukunya. Di masa mudanya, beliau sudah sering hadir sebagai bagian dari tokoh-tokoh pemuda Quraisy yang menjaga stabilitas kota dan memastikan tidak ada gerakan yang dianggap mengganggu dominasi Maksum. Pandangan keras Ikrimah terhadap dakwah Rasulullah tidak lahir tiba-tiba. Itu merupakan produk langsung dari kultur suku, pendidikan internal rumah Abu Jahal, dan dinamika politik Mekah yang sedang panas. Beliau melihat dakwah Islam sebagai proyek yang mengguncang struktur sosial, menentang elit Quraisy, dan mengancam posisi strategis jalur perdagangan yang selama ini mereka kuasai. Dan pola pikir suku pra-Islam, perubahan seperti itu dianggap berbahaya besar. Oleh karena itu, ketika dakwah mulai menyentuh isu keadilan, persamaan derajat, penghapusan berhala, dan kritik terhadap penyembahan tradisional Mekah, Ikrimah berdiri di sisi ayahnya. Beliau belum muncul sebagai tokoh besar, belum masuk pada pertempuran-pertempuran besar yang kelak terjadi. Tetapi fase ini adalah pondasi yang membentuk seluruh arah hidupnya. Beliau melihat Islam bukan sebagai agama, tetapi sebagai ancaman total terhadap identitas Bani Maksum. Dalam beberapa riwayat tarikh klasik disebutkan bahwa pemuda-pemuda Quraisy yang memiliki kedekatan dengan para pemimpin biasanya ikut dalam forum-forum yang membahas langkah menghadapi dakwah Rasul. Ikrimah termasuk di antara kelompok itu. Beliau mendengar ancaman-ancaman boikot. Beliau melihat bagaimana para budak muslim disiksa. Beliau menyerap retorika ayahnya setiap kali para tokoh Quraisy merasa kekuasaannya terancam. Semua ini menguatkan sikap kerasnya bahwa membela posisi suku lebih penting daripada mendengarkan seruan Nabi. Di titik inilah Ikrimah mulai tampil sebagai figur yang menolak dakwah secara terbuka. Beliau mengikuti pola pikir ayahnya, mengambil posisi sebagai pemuda Makhzum yang siap mempertahankan struktur kekuasaan Quraisy. Perang Badar dan gugurnya Abu Jahal, pukulan batin bagi Ikrimah. Badar muncul di sejarah sebagai titik konfrontasi militer pertama yang menentukan antara kaum muslimin dan kekuatan Quraisy. Untuk memahami dampak peristiwa ini terhadap Ikrimah, kita perlu melihat langkah-langkah yang mengantar kedua pihak ke medan itu. Sebuah keberangkatan yang awalnya dimotivasi oleh perebutan sumber ekonomi atau kafilah dagang Quraisy, tetapi berujung pada ujian politik dan simbolik yang jauh lebih besar. Secara strategis, Quraisy tidak datang ke Badar sebagai satu kesatuan tanpa rencana. Di antara para pemuka yang memimpin inisiatif itu, nama Amr bin Hisham yang dikenal dalam literatur sirah sebagai Abu Jahal sering muncul sebagai motor utama mobilisasi. Catatan klasik sirah menempatkan Abu Jahal dalam posisi mempengaruhi opini publik, mendorong para pemuda, dan menekan kepala-kepala suku agar tetap bertahan melawan seruan Rasul. Dalam konteks Mekah pada waktu itu, retorika Abu Jahal memiliki pengaruh struktural. Ketika ia menegaskan agar pasukan tidak kembali, tekanan sosial pada mereka yang keberatan sangat besar. Dari dokumentasi sirah, keputusan-keputusan kelompok Quraisy sering dipengaruhi oleh figur-figur seperti Abu Jahal. Tindakan mereka bukan hanya soal militer, tetapi soal mempertahankan wibawa kolektif. Kaum muslimin datang ke Badar dengan jumlah yang lebih kecil, namun dengan semangat yang berbeda. Al-Quran sendiri menyinggung momen-momen intervensi ilahi di peristiwa itu. Pada surat Ali Imran ayat sekitar 123-125 sebagai konteks kemenangan yang tidak hanya militer tetapi juga bermakna iman. Untuk Quraisy, Badar menjadi ujian besar. Apakah posisi lama mereka sebagai penguasa ekonomi dan simbol kultural tetap bisa dipertahankan, atau apakah ada kekuatan baru yang menentang otoritas tersebut? Ikrimah pada saat itu belum menjadi tokoh yang namanya tercatat besar-besar dalam kronik Badar, tetapi jejaknya sebagai bagian dari barisan Quraisy ada. Beliau turut berperang sebagai salah satu putra pemuka. Kemampuan berkuda dan keberaniannya membuatnya ditempatkan pada unit yang menuntut mobilitas tinggi. Di medan itu,
Anak-anak pemimpin hadir bukan hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai lambang keberlanjutan kehormatan suku. Pilihan mereka untuk terjun ke medan pertempuran adalah pernyataan publik yang mengukuhkan posisi keluarga dalam dinamika kabilah. Pertempuran berjalan sengit. Rekonstruksi sumber-sumber sirah menggambarkan bagaimana dinamika awal dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis, yaitu posisi medan, keterbatasan pasukan pemanah, dan keputusan taktis yang diambil oleh kedua belah pihak. Namun, yang tidak bisa diabaikan adalah peran figur sentral Quraisy dalam menahan langkah mundur. Ketika sebagian pemuka menyarankan penarikan karena resiko, ada pula suara-suara yang mendorong untuk tetap bertahan. Dan Abu Jahal tercatat sebagai salah satu yang mendorong untuk terus bertarung. Sikap ini dalam catatan tradisi berkontribusi pada eskalasi yang akhirnya menetapkan jalannya pertempuran. Kekalahan Quraisy di Badar bukan sekedar angka korban. Dalam kultur Arab waktu itu, kekalahan militer yang melibatkan tokoh-tokoh terkemuka membawa efek reputasional yang berat. Salah satu dampak paling krusial adalah gugurnya Abu Jahal sendiri di medan itu. Riwayat-riwayat sahih merinci bahwa Abu Jahal terluka parah dan akhirnya tewas. Beberapa sumber menyebut proses penanganan jenazah dan verifikasi kematiannya dilakukan setelah pertempuran. Rasulullah sendiri, sebagaimana tercatat dalam beberapa sirah, memastikan identifikasi para korban terpenting termasuk Abu Jahal. Kematian tokoh yang selama ini menjadi penggerak perlawanan merupakan peristiwa simbolik, bukan hanya kehilangan individu, tetapi kehancuran pusat politik yang selama ini mengorganisir oposisi terbuka terhadap Rasul. Bagi Ikrimah, efek dari gugurnya ayah bukan terjadi dalam ruang hampa. Itu menghantam langsung struktur kehidupan yang membentuk identitasnya. Beliau kembali ke Mekah, membawa lebih dari luka fisik. Beliau pulang membawa kehormatan suku yang ternoda oleh kekalahan. Dan lebih signifikan lagi, kehilangan patriarkal yang merupakan pusat pegangan sosial. Dalam masyarakat yang memakai kehormatan melalui kemenangan dan keberlangsungan garis keturunan, kematian seorang kepala keluarga yang berstatus tinggi menjadi aib kolektif yang harus ditangani oleh kerabat dan generasi berikutnya. Secara psikologis, beberapa dokumen tradisi menyingkap reaksi pemuda Quraisy pasca Badar. Sebagian menghadapi kehancuran moral, sebagian lagi menutup diri, dan sebagian memilih untuk menumbuhkan rasa benci lebih dalam. Ikrimah termasuk orang yang tidak menampakkan gejolak menyerah. Catatan menyiratkan bahwa kehilangan itu menyalakan bara dendam. Perbedaan antara rasa malu karena takluk dan rasa dendam karena kematian figur sentral adalah hal yang penting. Yang pertama cenderung mengarah pada introspeksi sosial. Yang kedua pada respon represif. Ikrimah memilih jalur kedua, reaksi yang dalam literatur disebut sebagai pukulan batin, yang memicu komitmen untuk menuntut balik. Walau Badar menandai kemenangan Muslim secara politis dan simbolik, bagi keluarga-keluarga Quraisy yang terpukul termasuk Ikrimah, itu adalah titik balik yang mengubah lintasan hidup. Runtuhnya figur komando seperti Abu Jahal mengguncang jaringan pengaruh yang selama ini menopang status Bani Maksum. Dalam konteks itu, generasi muda yang dibesarkan untuk mempertahankan kehormatan rasanya tidak punya jalan lain selain meneruskan legitimasi keluarga melalui tindakan-tindakan yang keras. Bagi Ikrimah, momentum ini bukan berakhir. Ia adalah awal dari sebuah dinamika baru, sebuah beban psikologis dan sosial yang menuntut respon. Dan respon itu, sebagaimana akan direkam oleh sumber-sumber selanjutnya, mengambil bentuk sikap keras terhadap perkembangan Islam setelah peristiwa tersebut. Militansi Ikrimah dalam memusuhi Islam. Perang Uhud adalah respon balasan besar-besaran dari pihak Quraisy. Mereka mengumpulkan kekuatan dengan motivasi yang jelas, membalas luka masa lalu, memulihkan harga diri, dan menekan pihak yang mereka anggap telah menantang tatanan lama. Sumber-sumber sirah menyebutkan bahwa pasukan Quraisy datang lebih siap, membawa artileri-kavaleri yang berpengalaman. Di tengah barisan itu, Ikrimah dikenal sebagai salah satu komandan berkuda. Bukan tokoh paling menonjol di kalangan pemimpin,
tetapi hadir sebagai representasi generasi muda yang ingin mengamankan posisi suku mereka lewat perlawanan fisik. Pada fase awal pertempuran, dinamika taktis memainkan peran krusial. Para pemanah Muslim ditempatkan pada titik strategis di lereng, sebuah keputusan yang pada awalnya menahan serangan musuh. Namun riwayat sejarah yang dikumpulkan oleh para perawi sirah dan sahih menceritakan satu kesalahan. Ketika sebagian pemanah meninggalkan pos mereka setelah melihat apa yang mereka kira kemenangan, hal itu membuka peluang bagi kavaleri Quraisy untuk menyerang balik. Disinilah beberapa kronik menempatkan kontribusi pemuda-pemuda berkuda Quraisy, termasuk Ikrimah. Mereka memanfaatkan celah itu untuk melakukan serangan terfokus yang mengubah arus pertempuran. Catatan-catatan yang berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah menegaskan bahwa kemenangan balik Quraisy pada momen-momen tersebut bukan sekedar hasil keberuntungan semata. Ada kombinasi antara kesalahan taktis lawan dan keberanian para penyerang berkuda. Bagi Ikrimah, pengalaman Uhud bukan sekedar laga. Itu adalah bukti empiris bahwa metode konfrontasi militer memberi hasil. Dalam kerangka pikirnya, peristiwa ini menjadi validasi bahwa jalan yang diambil untuk mempertahankan kehormatan suku melalui perang memiliki legitimasi praktis. Secara emosional, hasil Uhud menguatkan posisinya. Beliau melihat keberhasilan operasi yang menuntut agresi fisik, dan itu menambah keyakinan bahwa permusuhan harus dilanjutkan. Pada Perang Khandaq memperlihatkan dimensi lain dari konflik, yaitu adaptasi strategi. Kaum Muslim atas inisiatif Salman Al-Farisi, sebagaimana tercatat dalam sirah klasik, menerapkan taktik penggalian parit di sekitar Madinah. Ini adalah inovasi militer dalam konteks Arab yang belum pernah dipakai secara luas. Strategi itu mengubah karakter pertempuran. Pengepungan panjang menggantikan serangan frontal. Bagi pihak Quraisy, strategi ini menimbulkan kebingungan dan frustasi. Mereka terbiasa berhadapan di medan terbuka, bukan dengan batasan-batasan fisik yang baru dibuat. Dalam skenario pengepungan tersebut, ada momen dramatis yang kemudian dibicarakan luas oleh para perawi, yaitu lompatan pendekar yang menentang duel satu lawan satu. Amr bin Wud, seorang pendekar yang terkenal di pihak Quraisy, melompati parit dan menantang siapa saja di pihak Muslim untuk bertarung. Tantangan seperti ini mempertaruhkan kehormatan kolektif. Menerima tantangan berarti mempertahankan marwah suku di hadapan publik perang. Dalam konteks itu, reaksi pihak Muslim menjadi penentu moral. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tampil sebagai jawaban. Beliau menerima tantangan dan dalam catatan sahih berhasil menjatuhkan Amr bin Wud dengan satu serangan tegas. Kemenangan Sayyidina Ali bukan hanya teknik bertarung, dampaknya psikologis sangat besar. Bagi barisan Quraisy yang menyaksikan pemenggalan kepala Amr dilemparkan ke tengah-tengah mereka, momentum itu memukul mental. Sumber-sumber tradisi menyebut bagaimana pemandangan itu mengguncang keberanian beberapa pejuang, mengubah atmosfer di garis depan. Reaksi Ikrimah terhadap adegan Amr bin Wud penting untuk dicatat, karena ia memberi gambaran sikap personal yang muncul setelah serangkaian trauma militer. Ketika melihat pendekar mereka tumbang secara dramatis, laporan menyebut Ikrimah memilih mundur, bukan hanya mundur taktis, tetapi melarikan diri dari garis depan. Beliau dikatakan meninggalkan perlengkapan dan kuda-kudanya. Barang-barang itu kemudian menjadi ghanimah bagi pihak Muslim. Peristiwa ini menandai luka emosional baru, bukan sekedar kalah dalam pertempuran, tetapi menyaksikan runtuhnya simbol keberanian yang mereka andalkan. Catatan historis yang dihimpun dari kitab-kitab sirah dan hadis sahih menggambarkan bagaimana pengalaman Uhud dan Khandaq mengkristal menjadi pola reaksi pada Ikrimah. Dari seorang pemuda yang gigih di kuda, beliau bergeser ke posisi yang lebih defensif dan terpengaruh secara psikologis oleh kekalahan simbolik. Meninggalkan perlengkapan di medan bukan hanya kerugian material. Dalam kultur Arab setempat, itu berarti kehilangan muka, kehilangan reputasi di hadapan lawan dan kawan. Perintah eksekusi, pelarian ke Yaman, dan jaminan Rasulullah untuk Ikrimah.
Peristiwa pembukaan Mekah membawa perubahan cepat pada peta sosial politik Jazirah. Ketika pasukan Muslim memasuki kota tanpa perlawanan besar, suasana yang tadinya tegang segera bergeser menjadi fase penataan. Siapa yang akan dimaafkan? Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Di antara keputusan-keputusan itu, muncul daftar tokoh yang dianggap telah melakukan perbuatan berat terhadap Nabi dan kaum muslimin. Beberapa nama, menurut kitab-kitab sirah dan catatan sejarah klasik, disebutkan harus ditangani secara langsung. Keputusan ini tidak semata soal dendam, tetapi tentang menegakkan hukum terhadap tindakan-tindakan tertentu dalam konteks konflik terbuka yang sebelumnya berlangsung lama. Dalam kerangka keputusan itu, nama Ikrimah bin Abi Jahal ikut muncul dalam catatan sebagai salah satu figur yang selama ini aktif memusuhi dakwah. Posisi Ikrimah sebagai anak salah satu pemimpin oposisi membuatnya termasuk dalam kelompok yang mendapat perhatian khusus. Ketika kabar bahwa beliau termasuk target beredar, reaksi langsung Ikrimah adalah memilih menghindar. Bukti-bukti naratif menggambarkan kondisi psikologisnya. Bukan tenang, tetapi panik. Bukan tenang melarikan diri sambil terencana, melainkan tergesa-gesa, takut terhadap tindakan yang mungkin menimpa dirinya. Pelarian Ikrimah menempuh arah ke selatan, menuju wilayah pesisir yang membuka rute laut ke Yaman. Pilihan ini bukan kebetulan. Jalur pesisir memberi peluang untuk meninggalkan Jazirah melalui kapal, menjauh dari jangkauan keputusan politik yang sedang berlangsung di Mekah. Dalam beberapa catatan, pelariannya digambarkan berlangsung dalam keadaan gelisah. Beliau berusaha cepat menjauhkan diri dari pusat keputusan. Kondisi seperti ini umum terjadi bagi mereka yang merasa posisinya membahayakan. Ikrimah bukan tokoh sembarangan. Beliau tokoh yang nama keluarganya identik dengan pusat perlawanan. Pelarian seperti itu membawa konsekuensi sosial, meninggalkan rumah, meninggalkan kewenangan, dan yang paling berat, meninggalkan struktur perlindungan suku. Sisi lain dari kisah ini adalah peran seorang perempuan yang juga bagian dari keluarga Ikrimah, yaitu Ummu Hakim, istrinya. Setelah pembukaan Mekah, tercatat beliau memeluk Islam. Keputusannya tidak hanya soal keyakinan personal, itu membawa implikasi langsung bagi keadaan suaminya. Ummu Hakim kemudian mendatangi Rasulullah untuk meminta jaminan perlindungan bagi Ikrimah. Sebuah tindakan yang tampak sederhana, tetapi penuh konsekuensi politis. Permintaan itu diterima, dan ucapan Rasulullah yang diriwayatkan dalam beberapa sumber menyatakan, "Suamimu aman." Kalimat singkat itu menjadi deklarasi perlindungan yang kemudian menempati tempat penting dalam dinamika berikutnya. Setelah mendapatkan jaminan, Ummu Hakim tidak tinggal diam. Beliau memutuskan menyusul suaminya. Perjalanan seorang perempuan dari Mekah ke pesisir bukanlah hal kecil. Perjalanan itu penuh resiko, menyusuri jalur yang rawan gangguan, dan menuntut keteguhan moral. Dalam narasi yang termaktub di beberapa kitab sirah, ketika Ummu Hakim bergerak ke arah pesisir, ada momen yang mengungkap karakter perempuan itu. Dalam perjalanan, ada seorang laki-laki Romawi yang menemani atau menumpang bersamanya. Lelaki itu, menurut sumber, mencoba mendekatinya secara tidak hormat. Ia berniat melakukan pelecehan. Ummu Hakim menolak tegas. Penolakan itu bukan hanya tindakan personal, itu juga bagian dari integritas yang kemudian memberi dampak pada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Sementara itu di pantai, Ikrimah mencari kapal yang bisa membawanya ke Yaman. Di sana, beliau menghadapi perlakuan yang memperlihatkan betapa peristiwa-peristiwa moral dan religius saling bertaut. Seorang nahkoda, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat, tidak mau mengambil resiko membawa Ikrimah tanpa jaminan. Kondisi kapal yang dihuni dan dikelola orang-orang dari beragam latar belakang membuat nahkoda waspada terhadap siapa yang ia bawa. Nahkoda pada akhirnya memberi syarat sederhana. Ia meminta Ikrimah untuk ikhlas sebagai syarat menaiki kapal. Ketika Ikrimah bertanya apa maknanya, jawaban yang beliau terima adalah, "Ucapkanlah kalimat tauhid, saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kondisi itu menempatkan Ikrimah pada titik konfrontasi antara kerasnya pilihan hidup
dan tawaran keselamatan sederhana. Reaksi awal Ikrimah bukan tunduk. Beliau merespon dengan kemarahan. Dalam keadaan emosi tinggi, beliau mengutuk seruan itu. "Ini Tuhan Muhammad yang kami diajak kepadanya," ujar beberapa sumber menafsirkan nada kebingungan dan marahnya. Namun saat ia memutar badan, mendapati istrinya di depannya, Ummu Hakim, yang datang membawa berita jaminan. Ada momen dramatis yang tercatat oleh para perawi. Perjumpaan antara suami yang lari dan istri yang membela iman. Ummu Hakim menyampaikan apa yang telah dikatakan Rasulullah, bahwa suaminya aman. Kata-kata itu dari lisan seorang perempuan yang baru saja memeluk Islam, memiliki daya persuasi kuat. Bukan hanya berita perlindungan, tetapi juga representasi dari perubahan status sosial yang kini menempel pada keluarga mereka. Perjalanan kembali Ikrimah setelah menerima kabar itu tidak lantas bebas dari konflik. Di antara riwayat disebut bahwa dalam perjalanan pulang, beliau membunuh laki-laki Romawi yang sebelumnya mencoba melecehkan Ummu Hakim. Peristiwa ini tampil sebagai sebuah tindakan balas atas penghinaan terhadap kehormatan istrinya. Sebuah tindakan yang menurut narasi sejarah dianggap sebagai konsekuensi langsung dari insiden perjalanan. Catatan ini muncul dalam beberapa kitab Thorikh klasik. Penyajiannya bervariasi, tetapi intinya menggambarkan reaksi keras Ikrimah menghadapi ancaman terhadap kehormatan keluarga di tengah kondisi gelisah karena pelarian dan pengembalian. Satu detail penting yang dilaporkan oleh sumber-sumber adalah sikap Ummu Hakim terhadap hubungan suami istri setelah beliau masuk Islam. Beliau menolak pelukan suaminya dengan alasan syar'i, bahwa setelah masuk Islam, perbedaan agama membuat hubungan intim yang dahulu ada menjadi tersendat, hingga suami itu juga memeluk iman. Penolakan ini bukan dramatisasi, itu adalah titik konkret yang menunjukkan bagaimana keputusan pribadi masuk Islam mempengaruhi relasi keluarga, bahkan memaksa suami untuk menghadapi pilihan iman atau kehilangan tempat dalam keluarga. Reaksi Ikrimah atas penolakan tersebut tercatat memantik pergolatan batin, sebuah kepingan yang merekam proses transisi dari status lama ke status baru dalam keluarga mereka. Pertemuan dengan Rasulullah, keislaman Ikrimah, dan transformasi hidupnya. Saat kabar bahwa Ikrimah kembali ke wilayah Hijaz sampai ke telinga komunitas muslim, situasinya menjadi sensitif. Para perawi sirah mencatat bahwa Rasulullah memberi arahan eksplisit kepada sahabat untuk berhati-hati dalam menyikapi keluarga yang baru datang dari pihak lawan, termasuk larangan mencela mereka yang sudah wafat. Sebuah pendekatan yang menunjukkan strategi komunikasi dan penegakan etika sosial pada masa itu. Ketika Ikrimah mendekat, suasana terasa tegang. Di satu sisi, ada rasa ingin tahu masyarakat. Di sisi lain, kekhawatiran akan reaksi. Namun, yang tercatat dalam sumber-sumber adalah sikap Nabi yang berbeda dari apa yang diperkirakan banyak orang yang sempat memusuhi beliau. Rasulullah berdiri menyambut Ikrimah, tidak dengan kata-kata yang menyudutkan, melainkan dengan sikap penghormatan yang terukur. Narasi dari kitab-kitab sirah menggarisbawahi bahwa sambutan itu bukan hanya gestur ramah, ia adalah langkah politis dan moral. Di hadapan publik yang masih memendam luka lama, penyambutan ini berfungsi sebagai tindakan pengikatan sosial, yaitu memberi rasa aman kepada seorang individu yang sebelumnya adalah bagian dari oposisi terbuka. Itu penting karena keamanan yang dirasa seseorang sering menentukan langkah selanjutnya, menyerah, bertahan, atau berubah. Ikrimah yang datang dengan kecemasan yang masih tersisa dari pelariannya, meminta kepastian atas jaminan keselamatan yang dibawa istrinya. Dalam dialog singkat yang direkam oleh para perawi, Rasulullah menjawab dengan kalimat tegas yang memverifikasi perlindungan itu. Konfirmasi itu bukan hanya simbol. Dalam konteks real politik Madinah dan Mekah pasca Fatu Mekah, kata Rasulullah membawa konsekuensi nyata, perlindungan sosial dan jaminan integritas fisik bagi orang yang bersyahadat. Setelah aspek keamanan ditegaskan, Rasulullah menjelaskan pokok ajaran secara ringkas dan jelas. Esensi yang menjadi garis besar adalah tauhid,
kewajiban sholat, kewajiban zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Penyampaian ini bersifat komunikatif, bukan retoris. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seorang yang datang paham apa yang diminta darinya secara ritual dan sosial. Dalam banyak riwayat sahih, saat ajaran disodorkan secara lugas seperti ini, respon orang yang jujur biasanya langsung dan sederhana. Itulah yang terjadi pada Ikrimah. Bukan perlawanan verbal yang berlanjut, melainkan pengakuan. Sebuah pengakuan yang lahir dari pengamatan dan ketulusan hati yang lebih dahulu diliputi keraguan. Momen pengucapan syahadat oleh Ikrimah direkam sebagai tindakan sukarela. Beliau mengulang kalimat yang menjadi pintu bagi Islam, dan pernyataan itu mengubah status hukumnya di mata masyarakat. Proses ini bukan sekedar perubahan label. Dalam tatanan sosial Arab, syahadat membawa perlindungan baru sekaligus tanggung jawab baru. Perubahan formal ini juga tercatat mempengaruhi relasi rumah tangga dan jaringan kerabatnya, karena agama kini menjadi faktor penentu dalam interaksi sosial. Setelah mengucapkan syahadat, langkah selanjutnya yang segera diambil Ikrimah adalah tindakan verbal yang mengejutkan banyak pihak. Beliau meminta ampun atas seluruh permusuhan yang pernah dilakukannya. Ucapan, tindakan, dan bahkan rencana-rencana yang pernah diarahkan untuk menentang dakwah. Permintaan maaf ini bukan hanya pengakuan kesalahan, melainkan upaya rekonsiliasi personal yang menyasar luka-luka relasional. Dalam teks-teks sirah dicatat pula bahwa Rasulullah merespon dengan doa pengampunan yang spesifik untuk Ikrimah. Doa yang menegaskan penghapusan dosa-dosa yang berkaitan dengan permusuhan itu. Doa Nabi di sini berfungsi formal, menghapus beban moral dan memberi ruang baru bagi integrasi sosial. Perubahan Ikrimah tidak berhenti pada pernyataan lisan. Banyak riwayat menggambarkan transformasi praktis. Beliau menyatakan kesediaan untuk menebus apa yang pernah beliau keluarkan untuk memusuhi Nabi. Beliau berjanji akan menginfakkan harta senilai yang dulu dipakai dalam upaya memerangi dakwah. Namun kali ini digunakan di jalan Allah. Komitmen finansial ini menjadi indikator nyata bahwa keislamannya bukan sekedar retorika, melainkan melibatkan pergeseran prioritas ekonomi dan etika. Menyatakan niat untuk mengubah alokasi sumber daya pribadi adalah langkah sosial yang membawa efek luas dalam komunitas. Menutup pintu yang dulu digunakan untuk perlawanan dan membuka pintu kontribusi bagi komunitas baru. Perubahan psikis dan moral Ikrimah juga tercatat oleh para perawi. Tokoh yang dulu dikenal keras dan berapi-api, kini acap kali terlihat lembut, menaruh perhatian kepada mushaf, dan sering menangis ketika membaca ayat-ayat. Gambaran semacam ini muncul dalam banyak narasi historis sebagai tanda introspeksi yang mendalam. Perubahan yang terekspresikan lewat tindakan sederhana namun berulang. Sikap baru ini mempengaruhi cara beliau diperlakukan oleh sahabat lain. Dari curiga menjadi diterima secara bertahap sesuai dinamika sosial yang berlaku. Ikrimah sebagai mujahid, perang Yarmuk, baiat untuk mati, dan syahid dengan 70 tikaman. Setelah keislamannya kukuh, perjalanan hidup Ikrimah beralih jauh dari masa lalu. Pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq, pasukan Islam menghadapi gelombang pembangkangan dan ancaman eksternal. Ikrimah terjun dalam operasi-operasi militer yang diarahkan untuk menegakkan kembali stabilitas dan menjaga wilayah umat. Para perawi sejarah menegaskan bahwa perubahan reputasinya terasa cepat dan jelas. Beliau bukan lagi sosok yang mengejar para sahabat di medan Uhud atau Handak, tetapi justru berada di barisan yang kini menjaga keamanan umat. Ketegasannya yang dulu dipakai untuk memerangi dakwah, kini dipusatkan untuk melindungi komunitas yang baru beliau masuki. Memasuki pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, Ikrimah tetap aktif di medan pertempuran. Dan dari berbagai operasi militer itu, satu titik paling besar yang kemudian dicatat sejarah adalah Perang Yarmuk. Lokasinya berada di utara Jazirah, di kawasan yang berbatasan dengan kekuasaan Romawi Timur. Saat itu, Romawi mengerahkan pasukan besar. Jumlahnya di dalam riwayat digambarkan sangat dominan. Sehingga medan Yarmuk bukan sekedar pertempuran,
melainkan titik uji ketangguhan pasukan Muslim. Catatan sejarah mencatat bagaimana tekanan Romawi sempat membuat barisan umat Islam mundur ke posisi defensif. Situasi genting ini dirasakan langsung oleh seluruh barisan, termasuk para komandan. Dalam momentum krusial itu, Ikrimah mendatangi Khalid bin Walid. Dialog mereka dicatat banyak perawi. Ikrimah menyampaikan bahwa beliau ingin menebus seluruh permusuhannya di masa lalu. Ucapannya mengandung berat moral. Beliau mengaitkan masa jahiliyahnya langsung dengan tanggung jawabnya hari itu. Dan kalimat yang menjadi identitasnya di Yarmouk lahir pada saat itu. Sebuah pernyataan singkat tetapi tegas. Apakah aku sekarang akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah tidak. Sikap itu bukan simbol keberanian kosong. Beliau menegaskan kesungguhan yang tidak bisa ditawar lagi. Setelah itu, Ikrimah berseru kepada pasukan di sekitarnya, "Siapa yang membaiatku untuk mati?" Sebuah ajakan yang secara hukum dan etika perang dalam tradisi Islam dipahami sebagai panggilan jihad khusus bagi yang mampu dan siap mengemban resiko berat. Harits bin Hisham berdiri, kemudian Dirar bin Al-Aswar ikut menyambut. Aksi dua tokoh itu menjadi pemantik. Dari belakang mereka, lebih dari 400 prajurit bergabung membentuk kelompok kecil yang berkomitmen menahan gelombang tekanan musuh walau dengan resiko nyawa. Baiat ini bukan sumpah serampangan, tetapi tekad untuk bertempur sampai titik terberat tanpa mundur selangkah pun. Serangan mereka tercatat sebagai salah satu manuver paling berani di Yarmouk. Ikrimah memimpin langsung, menembus barisan depan Romawi dan memukul mundur beberapa lapis pertahanan. Para sejarawan mencatat bahwa tubuhnya menerima puluhan luka, tombak, pedang dan panah, hingga jumlahnya mencapai sekitar 70. Angka itu bukan hiperbola naratif. Perawi-perawi klasik menyebutnya sebagai bukti bahwa beliau tetap maju, bahkan setelah fisiknya nyaris tidak lagi mampu menopang serangan berikutnya. Dalam kondisi ini, beliau terjatuh bersama Harits bin Hisham dan Ayasi bin Abi Robi'ah, 3 nama yang pernah berdiri di sisi yang paling berlawanan sebelum Islam menyatukan mereka dalam satu barisan. Ketiganya masih bernapas ketika petugas pasukan melewati medan perang membawa air. Mereka yang melihat menggambarkan bahwa masing-masing terluka parah dan hampir tidak mampu berbicara. Air ditawarkan kepada Ayasi terlebih dahulu, namun beliau melihat Harits yang sangat kehausan sehingga memintanya diberikan kepadanya. Saat air dialihkan ke Harits, beliau melihat Ikrimah terbaring dengan luka yang lebih berat, lalu mengisyaratkan agar air diberikan kepadanya terlebih dahulu. Ketika air dibawa kepada Ikrimah, beliau melihat Ayasi dalam kondisi sekarat dan meminta air itu kembali ke arahnya. Rantai saling mengutamakan itu berakhir sebelum setetes pun mencapai salah satu dari mereka. Ketiganya wafat sebelum air menyentuh bibir siapapun. Perawi-perawi menyebut kejadian ini bukan sebagai adegan dramatis, tetapi sebagai fakta lapangan, yaitu 3 sahabat yang saling terikat oleh sejarah panjang, kini berada di akhir hidup dengan cara yang sama. Di medan perang, dalam jihad, saling mengutamakan satu sama lain hingga nafas terakhirnya. Perang Yarmouk mencatat akhir perjalanan dunia Ikrimah. Beliau wafat sebagai syahid dengan tubuh penuh luka yang menunjukkan seberapa keras beliau bertarung di hari itu. Perubahan besar dalam hidupnya, dari permusuhan menuju komitmen total, berpuncak pada pengorbanan ini. Dalam tradisi sejarah Islam, kisah Ikrimah ditutup dengan himpunan pelajaran akidah yang diambil dari seluruh transformasinya, yaitu bagaimana taubat yang lurus, perjuangan sungguh-sungguh, dan keikhlasan bisa mengubah riwayat seseorang dari lawan menjadi pahlawan umat. Itulah perjalanan Ikrimah bin Abi Jahal, dari musuh keras Islam menjadi prajurit tegar yang memilih mati di jalan Allah, hingga tubuhnya dipenuhi puluhan luka. Kisahnya bukan untuk dikagumi saja, tetapi untuk diambil ibrohnya, bahwa hidayah Allah mampu membalikan hati siapapun, dan kesungguhan taubat bisa mengangkat seseorang ke derajat yang tidak pernah beliau bayangkan. Semoga Allah meneguhkan hati kita, sebagaimana Allah meneguhkan hati para sahabat, memberi kita kecintaan kepada iman, dan menjauhkan kita dari segala jalan yang menyesatkan. Terima kasih sudah menyimak.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.